warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus dari SMP Negeri 11 Makassar. Perkenalkan, nama saya Abbas dari SMP Negeri 34 Makassar. Kemudian saya sendiri Muhammad Ardiansyah dari UPT SPF SMP Negeri 25 Makassar. Kami di sini akan memaparkan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Jadi saya pribadi sebagai pemantau, sedangkan Pak Firdaus itu sebagai coach dan Pak Abbas sebagai coaching. Bagaimana Pak Abbas? Pak Firdaus sudah siap? Sudah Pak. Saya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan coach dengan alur CIRTA. CIRTA itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Di samping pula itu saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berpokok. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kemudian ini yang mau saya sampaikan dan ingatkan kepada Pak Firdaus dan Pak Abbas, itu ingat 3 komponen coaching supervisi akademik ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, Iya. kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi saya harap ketiga komponen ini bisa kita munculkan pada sesi coaching supervisi akademik ini. Iya, Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang sudah menjadi tujuan kita bersama itu dapat tercapai dengan baik. Oh iya, siap. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Abbas. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ada yang mau saya ceritain. Oh iya, apa itu Pak? Sebenarnya cerita saya ini agak panjang Pak Firdaus sebenarnya. Ini masalah persoalan pembelajaran yang ada di kelas. Oh iya. Iya. Jadi saya ini yang saya mau ceritakan Pak Firdaus, di kelas saya itu saya kan mengajar anak kelas 7B. Iya, iya. Ya. Kelas 7C dan kelas 7D. Iya, iya. Dari ketiga kelas ini saya itu Pak Firdaus dari ketiga kelas ini merasa bosan anak-anak di dalam pada saat saya mengajar. Iya, iya, iya. Saya belum saya analisa dengan baik, tetapi pembacaan saya, metode atau model yang saya gunakan memang saya masih menggunakan teknik ceram Pak Firdaus. Siapa tahu mungkin ada masukan-masukan atau bagaimana ya, saran-sarannya ya bisa mungkin saya jadikan referensi Pak Firdaus. Oh iya. Mas di sini nanti setelah coaching ini apa sebenarnya? Ya itu tadi Pak, mudah-mudahan Iya. tujuan ini datang ke kita. Mudah-mudahan setelah saya cerita-cerita Iya, iya. masalah ini, saya bisa mendapatkan solusi. Dan mudah-mudahan anak-anak itu di dalam kelas, dia bisa lebih semangat lagi dalam belajar, Pak Firdaus. Tidak seperti sekarang, bahwa anak-anak itu bosan, monoton, dan seakan-akan dia tidak paham dengan materi apa yang saya sampaikan. Oh iya Pak. Tapi yang di kelas itu, apakah semuanya begitu atau sebagian kecil saja Pak? Semua kelas yang saya ajar tadi, kelas B dan C dan D itu semua, kalau saya amati anak-anak bosan. Oh bosan. Iya. Iya, iya. Mungkin karena itu nih tadi, Pak, metode yang saya gunakan itu masih metode jadul, yang monoton, ya saya menggunakan metode dengan teknik ceramah. Oh iya, iya. Mungkin itu Pak penyebabnya, karena Bapak Pak Abbas masih menggunakan metode dulu. Jadi mungkin kira-kira langkah-langkah apa Pak Abbas ini supaya bisa pembelajaran Pak Abbas itu bisa lebih menarik untuk siswa. Iya Pak, jadi yang
terbenak di pikiran saya itu Pak Firdaus bahwa saya akan mencoba untuk mengubah metode saya. Saya akan mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, bagus itu Pak Bas. Iya, Iya, itu kan yang sekarang yang lagi populer itu di iya Lombok Pak. Barat. Iya. Iya. Jadi saya kira kalau saya menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi ini, semua anak-anak yang di dalam kelas itu saya bisa tuntun. Saya bisa Iya. tahu bakatnya Iya. dan mungkin setelah saya terapkan ini, anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Tidak bosan lagi. Iya, betul itu. Iya. Jadi kira-kira kapan itu Pak Bas kita laksanakan itu pembelajaran diferensiasi? Ini kan awal semester Pak. Iya, iya. Iya, baru beberapa hari kita Iya. masuk ini. Jadi mungkin saya akan terapkan nanti di minggu kedua pertemuan. Oh, minggu kedua. Iya. Bagus. Saya akan susun dulu langkah-langkahnya, kemudian saya terapkan kepada peserta didik. Terus mungkin ada yang bisa bekerja sama dengan Pak Abbas supaya pembelajaran berdiferensiasi Pak Abbas lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, betul Pak. Jadi saya minta kerjasama dari rekan sejawat juga Pak. Oh iya, betul. Iya. Apabila ada kerjasama dari rekan sejawat, otomatis hal-hal yang saya anggap sulit itu bisa terbantu Pak. Kalau ada bantuan dari rekan sejawat. Iya. Jadi saya harus berkolaborasi dengan mereka. Iya. Supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Betul itu Pak. Bagus itu. Saya dukung. Nanti saya juga yang akan membantu Pak bagaimana caranya supaya bisa berjalan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi mungkin sudah ada solusi dari kita dari pembicaraan ini Pak Bas. Yeah. Mudah-mudahan segera kita laksanakan. Yeah. Mudah-mudahan Pak Bas bisa menjadi guru yang baik sehingga pembelajaran di masa datang akan berjalan dengan lancar. Amin. Siap, siap. Terima kasih Pak Bas. Oke Pak. Jadi itu tadi cerita saya. Terima kasih Pak atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih juga atas masukan-masukannya Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan saya untuk pembelajaran di kelas bagi peserta didik. Ya betul Pak. Siap. Ya, itu tadi percakapan coach Pak Firdaus dan Pak Abbas sebagai coaching yang ternyata Pak Abbas sudah melakukan dan Pak Firdaus sudah melakukan sesi coaching. Tadi tujuannya Pak Abbas adalah terkait dengan pembelajaran yang diterapkan di kelas itu masih monoton. Kemudian Pak Firdaus juga sudah mengeluarkan potensinya Pak Abbas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Firdaus juga sudah mendengarkan sesi curhat atau sesi cerita dari Pak Abbas sebagai coaching. Kemudian juga Pak Abbas juga sudah mengeluarkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Pak Abbas di kelas. Yaitu solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Saya kira sesi coaching antara Pak Firdaus dengan Pak Abbas itu sudah memenuhi 3 kriteria kompetensi coaching supervisi akademik, yaitu yang pertama tadi kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan baik, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga sesi coaching ini saya rasa sebagai pemantau itu sudah berjalan sebagaimana semestinya, atau dalam hal ini sudah baik dan memenuhi 3 kriteria sesi coaching supervisi akademik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melaksanakan praktek coaching. Saya sendiri sebagai pemantau, Pak Abbas sebagai coach, dan Pak Ardi sebagai coachingnya. Ya, yang perlu saya ingatkan nanti Pak Abbas ini nanti harus memiliki 3 kompetensi, harus
memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan seksama dan rasa, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap ya Pak Bas? Ya silakan. Nanti kita laksanakan pembicaraan sejarah. Assalamualaikum, Pak Bas. Waalaikumsalam. Aduh. Sibuk ya Pak Bas? Tidak. Iya, ada mau saya cerita-cerita ini Pak Bas. Iya. Apa itu, Pak? Eh, ada permasalahan yang mau saya cerita. Iya. Saya butuh orang yang bisa mendengar dan sekaligus mengarahkan saya untuk menghasilkan solusi dari permasalahan saya ini Pak Bas. Iya. Permasalahan saya itu Pak Bas, karena saat ini saya berada pada kondisi yang sering datang terlambat ke sekolah. Hmm. Karena ada alasanku Pak Bas. Iya. Alasanku itu sering datang terlambat. Istriku baru melahirkan. Baru kemudian di rumah cuman saya, istri dan anakku yang baru lahir Pak Bas tinggal. Iya. Sehingga saya hampir setiap saat itu ke sekolah datang terlambat Pak Bas. Iya. Iya, itu Pak Bas. Kira-kira Pak, dari masalah tak ini sebenarnya sudah makin komunikasikan sama istri tak juga mengenai masalah tak ini? Iya, kalau komunikasi sama istri sudah nih Pak Bas saya komunikasikan. Karena kemarin sempat mungkin kepala sekolah tegur ya, karena saya datang terlambat. Kemudian pulangnya saya komunikasi sama istri Iya. bahwa saya sampaikan ke istri, saya selalu datang terlambat. Terus kepala sekolah sempat tegur saya untuk ke depan itu tidak terlambat lagi Pak Bas. Itu. Kira-kira dari permasalahan ini, Pak Ardi, apa langkah-langkah kira-kira yang ada di benak tak yang perlu kita lakukan ini supaya permasalahan ini tidak terulang kembali? Ya, langkah-langkahnya Pak Bas, pada saat saya sampaikan istri juga ternyata menyampaikan bagaimana sebenarnya supaya tidak terlambat ke sekolah. Iya, iya, iya. Artinya komunikasi kita Iya, antara kita dan betul. istri. Iya. Komunikasi Kak. Saya diskusikan juga sama istri. Iya. Jadi kalau langkah-langkah yang bisa saya tempuh Pak Bas, yang pertama itu adalah harus Kak bisa bagi waktu bersama istriku untuk mengurus Betul, anak. betul itu Pak. Iya. Yang kedua adalah usahakan tidur sebelum jam 10. Iya. Kemudian usahakan bangun lebih pagi lagi atau Iya, lebih iya. Lebih subuh cepat. lagi. Iya. Iya, iya, iya. Begitu Pak Bas. Iya. Ini sebenarnya Pak Ardi, permasalahan-permasalahan seperti ini ya memang tidak bisa dihindari karena posisi dalam arti di sini ya kondisi yang sementara baru-baru sudah melahirkan istri kita. Iya. Iya. Tapi kalau saya tangkap ini pembicaraan tak masalah tak, sebenarnya saya yakin kita bisa lakukan hal seperti itu. Iya. Bisa kita lakukan itu. Kemudian Pak Ardi, kira-kira Pak Ardi, kalaupun misalnya Kepsek menegur lagi, apa penjelasan kita ke Kepsek terkait dengan tegurannya itu Pak Ardi? Iya. Jadi kan tadi saya sudah rencanakan Pak Bas. Ya, Kan perencanaan ada ya. 2 tadi rencana. Kemudian saya usahakan bagaimanapun caranya supaya Kepsek tidak lagi menegur 2 kali. Betul. Dengan cara harus Kak laksanakan ini sesegera mungkin apa yang sudah saya rencanakan tadi Pak Bas 2 tadi. Iya, Yang iya. pertama kan tadi itu saya rencanakan adalah saya bagi waktuku sama istri. Iya.
Kemudian yang kedua, bangun lebih awal. lebih awal. Iya. Saya kira itu solusi yang bagus nih, Pak. Iya. Ya. Solusi yang bagus itu ya selain itu, Pak Ardi, kira-kira bantuan dari mana saja yang kita butuhkan ini sebenarnya, Pak? Ya. Selain yang tadi kita rencanakan. Iya. Bantuan yang saya butuhkan, Pak Bas, yang pertama adalah kesadaran saya atas dorongan istri. Iya. Artinya dorongannya istri sangat saya butuhkan di saat kondisi saat ini, Iya. agar kiranya istri juga paham dengan pekerjaan saya sebagai pendidik, Pak Bas. Iya. Yang kedua adalah saya butuh suntikan moral dari rekan-rekan sejawat, Iya. agar kiranya apa yang saya lakukan itu bisa saya ubah, sehingga pembelajaran juga siswa di kelas itu tidak lagi terlambat dalam menerima materi pelajaran. Saya kan ini Pak Bas guru matematika, Iya. jadi kadang juga saya agak terlalu lambat untuk memberikan materi, jadi tidak terkejar materi gara-gara ulahku sendiri. Iya. Iya, jadi itu Pak Bas. Jadi kita sudah pahami dan kita sudah mampu untuk memberikan solusi, Pak Ardi. Ya. Ya, dalam diri kita. Ya, saya kira Pak Ardiansa ya dengan adanya solusi-solusi seperti itu, maka otomatis nanti teguran dari atasan atau kepala sekolah itu pasti bakalan tidak ada. Ya. Iya. Amin. Insya Allah bakalan bisa itu tercapai hal seperti itu. Yang jelas, yang terpenting di sini ya itu tadi harus konsisten, ya. Ya, Harus Pak Bas. konsisten. Kemudian ya itu tadi yang kita bilang harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Ya. Dan ya mungkin itu saja, Pak Ardi, permasalahan yang sudah kita sampaikan ke saya, dan mudah-mudahan setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ini dan tadi sudah dimunculkan oleh Pak Ardi sendiri, Ya. sudah dimunculkan oleh Pak Ardi sendiri mengenai solusi yang digapai. Iya, Pak Iya. Bas. Betul sekali. Karena kayak merasa lega ini Pak Bas sudah cerita sama kita. Karena dari permasalahan yang saya hadapi, tadi baru-baru juga sudah ditegur, siapa ini yang bagus bisa saya temani cerita, dan ternyata kita bisa Pak Bas. Alhamdulillah. Kemudian solusinya ya semoga akan saya laksanakan secepat mungkin. Kalau bisa besok Pak Bas, besok. Iya. Iya Pak Bas. Iya, betul itu Pak Ardi. Secepatnya kita laksanakan lebih bagus. Ya. Iya. Terima kasih Pak Bas. Ya, siap. Sama-sama, Pak Iya. Ardi. Iya. Alhamdulillah, setelah saya memantau tadi coaching yang dilakukan Pak Abbas dengan Pak Ardiansa, sungguh luar biasa. Jadi Pak Abbas sudah memperhatikan dengan penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau bisa diberi nilai poin antara 1 sampai 4, saya memberikan nilai Pak Abbas itu 4. Nah, dan Pak Ardi juga sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya dan mencari solusi sendiri. Dan kalau saya juga bisa memberi nilai antara poin 1 sampai 4, Pak Ardiansa saya kasih nilai 4. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih atas sarannya semua. Assalamualaikum, Pak Ardi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Firdaus. Bagaimana kabar tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada sesi coaching kali ini saya sebagai pemantau, kemudian Pak Ardiansa sebagai coach, dan Pak Firdaus sebagai coach. Ya,
kira-kira persiapannya sudah mantap ini, Pak? Ya, kalau saya pribadi, Pak Bas sebagai coach sudah mempelajari alur-alur Tirta, sehingga saya sudah siapkan semaksimal mungkin untuk bisa mengimplementasikan pelaksanaan dari proses Tirta itu, Pak. Oke, Pak, mantap. Jadi jangan lupa ya, Pak, sebentar selama berjalannya proses coaching, saya berharap kita hadirkan yang 3 kompetensi ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dan rasah, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, mungkin itu sedikit dari saya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam, Pak Firas. Dulu lagi, Iya. Pak. Iya, siap. Apa ini, Pak? Ini Pak, ada sedikit masalah ini Pak, masalah pengajaran. Ya, Jadi begini Pak, ini ceritanya. Saya ini pembelajaran saya ini kacau balau Pak, karena iya kacau. Pada saat mau mengajar terlalu lah istilahnya, tidak ada persiapan. Ini karena mungkin dipengaruhi oleh kesibukan, terlalu banyak tugas-tugas iya. yang diberikan kepada saya. Selain sebagai guru, saya juga ini sebagai wakasek sarana dan prasarana. Iya, iya, Iya. Pak. Iya. Di samping juga itu saya juga sebagai pengurus barang. Ya, Nah, iya. apalagi bulan ini ada namanya sensus. Iya. Jadi semua itu barang-barang yang ada di sekolah itu saya sensus. Jadi terlalu sibuk lah Pak Ardi ini, sehingga saya bagaimanalah agak stres. Ya, ya. Di lain itu juga banyak juga pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu istri antar-antar. Kebetulan istri saya juga tidak tahu bawa mobil. Iya, Jadi iya. kalau mau diantar ke kiri ke kanan, saya antar pakai mobil. Jadi itu yang membuat saya pekerjaan saya itu berantakan Pak, Ya, ya. Pak Ardi. Ya, Iya. menarik ini Pak, menarik ya. Iya. Dari permasalahan Bapak yang terkendala di pembelajaran Pak ya. Iya Pak. Iya, karena adanya kesibukan lain, meskipun itu juga bagian dari tugas kita di sekolah Pak nih. Iya Pak. Karena Bapak ini selaku wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana. Iya. Di samping itu juga Bapak juga selalu melakukan sensus terhadap barang-barang dan setiap bulan selalu disensus Pak itu barang-barang. 1 kali 5 tahun Pak. 1 kali 5 tahun. Iya, jadi kebetulan ini tahun ada sensus. Ya itu Oh, membuat begitu. saya stres. Ya, Iya. ya, betul, Iya, betul iya. Pak, betul. Iya. Jadi tujuannya Bapak ini adalah semata-mata untuk memberikan pembelajaran yang bagus Pak di kelas. Iya, bagaimana supaya saya ini bisa atur sepunya jadwal Ya, supaya tidak terbengkalai semua pekerjaan. Semua betul Pak. pekerjaan itu bisa teratasi Betul. dengan baik. Betul. Sebelumnya Iya. Pak ini saya mau tanya. Iya. Terkait pembelajaran tadi kelas, ini sudah menggunakan metode atau model apa begitu Pak? Ya masih yang lalu Pak. Iya. Iya, kebetulan karena saya terlalu sibuk, jadi pada saat masuk baru saya belajar apa yang mau saya ajarkan. Oh, Iya, begitu. jadi biasa itu kacau di dalam kelas. Saya pusing juga Iya, apa iya, semua iya. bikin ya. Karena lantaran malamnya terlalu banyak juga pekerjaan. Iya, Sehingga pada saat masuk pembelajaran baru dibuka-buka itu buku. betul. Ayo deh. Iya. Karena Iya, Pak. sibuknya Bos. Bapak nih dari Iya, lantaran terlalu sibuk, Ya. Pak. Jadi mungkin ada solusi bagaimana supaya bisa saya atasi kesibukan saya ini. Ya, betul Pak, betul. Jadi Bapak ini kompleks nih ceritanya karena adanya kesibukan yang berdampak sama pembelajarannya Bapak di kelas. Iya. Ya. Kemudian ini Pak, yang saya mau tanya, dari kesibukannya Bapak ini, kemudian akan berdampak ya pada pembelajaran Pak. Iya. Pernah kita berpikir Pak, kira-kira ada yang sudah kita rencanakan untuk kemudian bisa memberikan stimulus yang baik terhadap kesibukannya Bapak supaya tidak terbengkalai. Iya. Kemudian tugas pokoknya Bapak sebagai guru Iya.
bisa juga berjalan dengan baik. Ada Iya. kira-kira Pak rencana Ata supaya bisa kedua kegiatan Ata ini Iya, bisa berjalan dengan baik Pak? ada. Saya punya rencana itu Pak. Saya Ya, mau bentuk tim istilahnya. ya, Jadi kalau misalnya di sarana dan prasarana, saya rencananya itu membentuk tim. ya, Jadi bukan saya saja semua yang kerja, mungkin ada tim. ya, ya, ya. Untuk mengcover itu saya punya tugas yang di sarana dan prasarana. Di Hmm, tim. sensus ini pengurus barang, saya juga rencananya membentuk tim. Ya, Membentuk tim sehingga rencananya bukan saya sendiri yang sensus, ada tim yang bekerja. ya, Itu ya. rencana saya. Dan di samping itu, kalau yang mengenai pekerjaan di rumah atau bantuan-bantuan istri, membantu istri mengantar ke kiri, saya bisa mungkin rencananya mau konsultasi, mau berbicara sama istri Ya, supaya diambil sopir lah istilahnya, ya, supaya jangan saya yang terlibat mengantar ke kiri dan ke kanan. Itu ya, rencana saya Pak. betul. Ya sehingga malamnya saya bisa menyusun pelajaran untuk besok. Ya Oh gitu ya, rencana. jadi yang saya catat ini Pak, Iya, ada 3 rencana yang iya, mau kita laksanakan dan sudah kita buat ya. iya, iya, Yang pertama adalah kita akan membentuk iya, tim iya Pak, iya, untuk bagian sarana prasarana iya, agar Bapak juga tidak terlalu fokus pada sarana prasarana Pak. iya, Jadi iya, iya, ya, jangan, bagus sekali itu Pak. Yang kedua adalah membentuk tim untuk sensus tak yang iya, 1 kali dalam 5 tahun. iya, Nah, ini rencananya kan begitu Pak. sebenarnya harus nih Pak Di, Iya, karena supaya Bapak juga bisa fokus ke pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah berkoordinasi Ki, sama istri tak. iya, Nah, ini harus memang Pak juga. iya, Saya pikir karena istri kan bagian dari kegiatan kehidupan tak, iya, sehingga sewaktu-waktu kita harus memberikan atau meminta pendapat sang istri agar pembelajaran tak di kelas itu tidak berdampak nih atau tidak terbengkalai dari urusan-urusan tak. Bagus sekali nih Pak dari 3 rencana yang saya sudah catat ini. iya, iya. Kemudian Pak, dari 3 rencana ini kira-kira kapan kita mau laksanakan? Secepatnya Pak. Ya, Iya. Jadi kalau bisa besok besok saya laksanakan Pak. Iya, oh, iya. luar Jadi biasa. saya kalau ikan besok kan hari Sabtu, berarti Ya, hari Senin. Hari ya, Senin saya sudah laksanakan membentuk tim ya, untuk sarana dan prasarana ya. dan pengurus barang. Oke, Kalau mengenai pembelajaran ya sudah mulai hari ini saya sudah siapkan untuk oke, luar materi biasa Pak, besok. Iya, materi luar untuk hari biasa. Senin. Iya, Pak. Siap. Betul, luar biasa sekali Pak ini. Iya, Dari target kita kan iya, mau lakukan secepatnya. iya. Iya, karena kan ada tagline itu Pak, lebih cepat, lebih baik. Iya betul Ya, Pak. Betul. jadi Lebih cepat lebih baik. kalau bukan kita, ya siapa lagi yang dimulai Pak Di? Iya, Jadi iya harus betul dimulai Pak. dari Iya, diri. iya, iya, Bagus sekali nih Pak, iya, dari 3 rencana Ata ini, saya juga dukung Ki Pak, iya, sebagai rekan sesama guru iya, terkait apa yang sudah kita rencanakan untuk memaksimalkan eh, tugas kita sebagai pendidik di kelas. oh iya Karena Pak, iya betul. siswa juga butuh sosok figur Bapak Iya, 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 ya di iya, kelas, iya, karena ini kan bagian dari pembelajarannya, jangan sampai dia datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, iya, tetapi karena kita tidak fokus juga mengajar, iya. sehingga siswa juga tidak mendapatkan ilmunya sesuai dengan tujuannya ke sekolah, Pak. Oh iya Pak, Iya, betul betul. bagus sekali Pak kalau dimulai Iya, dari rencana tak secepatnya. iya, Nah, kemudian Pak, karena sudah Ki targetkan Ki ini, kapan kita akan mulai kerjakan rencana tak terkait dengan permasalahan tak ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, eh, siapa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk mendukung iya. dari komitmen tak ini Pak? Ah, yang rencananya semua ambil ini Pak, rekan kerja di sekolah. Iya, iya, Tapi bukan guru, mungkin bagian administrasi. iya, Iya, supaya dia fokus. Kan kalau rekan guru untuk masalah pengurus barang, mungkin dia sibuk juga iya, untuk mengajar. iya. Jadi rencananya saya mau ambil yang tenaga administrasi untuk Iya, iya, iya. membantu saya.
Betul Pak, membantu betul, saya. betul. Bagus sekali Pak. Iya, Karena kita tidak mau libatkan guru karena nanti juga akan terganggu terkendala juga, ini ya, terkendala juga terkendala karena lagi dia seperti kita. sibuk juga mengajar, tahu, Ya, yang menyusun juga. tadinya kita Iya, menutupi permasalahan, tak muncul iya. ki permasalahan baru di guru Iya, lain. betul itu, Pak, Jadi betul. staf cocok sekali Pak. Iya, Saya sangat sepakat Pak dengan eh, yang mau kita libatkan untuk membentuk tim itu Pak. iya, iya, iya. Jadi itu Pak dukungan tadi dari guru apa bukan guru jadi dari Dari staf nih staf, iya yang Pak, mau dari kita staf. libatkan Iya, sebagai tim iya rencananya untuk begitu, Pak. bagian Iya. dari prasarana, sarana prasarana dan Dan pengurus barang. pengurus barang betul Iya, betul. iya, Kemudian eh, yang mau saya tanyakan lagi Pak, apakah betul-betul kita mau berkomitmen tak terkait dengan rencana ATA ini Pak? iya, insya Allah Pak, saya Ya, akan berkomitmen ya, karena ini kan masalah mendidik ini. Jadi ya. kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Ya saya Betul. punya tekad memang harus segera dilaksanakan supaya Hmm, pembelajaran saya itu tidak berantakan. iya, Iya, betul iya, Pak, betul itu. iya, Jadi komitmen tak jadi dibutuhkan dalam suatu proses karena apalagi Bapak ini kan sebagai wakil kepala sekolah, iya, wakil jadi kepala sekolah Pak. Iya. harus Urus bisa urusan sarana dan ya prasarana. Pak. Wih, banyak Iya, sekali Pak ini. Jadi komitmen Bapak kan tidak perlu diragukan karena sosok jabatan kepala sekolah itu iya. tidak semua orang bisa. Oh Hanya iya Pak. orang-orang terpilih yang Iya. bisa menjabat di wakil kepala sekolah itu Pak. Oh ya, terima Iya, kasih Pak. Terima betul. kasih. Terima Kemudian kasih. Pak, dari pembicaraan tak ini Pak, Iya. bagaimana nih perasaan kita Pak? Saya Saya, senang Pak. Sudah maksudnya tidak stres lagi. ya, Sebelum kita ketemu tadi ini saya agak stres. Apalagi saya mau hmm, bikin ini, apalagi ya, saya, ya, saya mau bikin. ya, Ternyata setelah kita berbicara, ya, berbicara antara dua mata, empat mata lah. ya, Ternyata pikiran saya langsung terbuka kembali. Oh, ternyata ini yang perlu saya lakukan, ini yang perlu saya lakukan agar iya, tidak terbengkalai saya punya pekerjaan, Pak. Terima iya. kasih banyak, Pak. Alhamdulillah Iya, Pak, iya. iya, Karena itu tugas saya Pak juga sebagai coach. iya, Pak. Terima kasih. Dalam sesi coaching itu harus bisa menjadi pendengar yang baik Pak. Kemudian mengarahkan eh, dari yang coaching untuk menghasilkan solusi sendiri. Oh, iya, Iya. Karena kita sendiri tadi keluarkan solusinya iya, dan saya pikir itu yang terbaik Pak. Dan saya juga sangat mendukung Pak dari apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian Pak Firdaus juga sudah bisa melakukan komitmen iya. untuk bisa melaksanakan rencana itu agar tujuan dari Pak Firdaus ini ingin memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Ah, iya, betul, Pak. Betul. Karena kita ini guru diharapkan untuk selalu melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu pembelajaran tak, ya usahakan kita bisa eh, menghindari hal-hal seperti itu. Oh, iya, Pak. Iya, Iya. seperti itu Pak. Jadi Terima masih ada kasih. yang mau disampaikan Pak? Tidak ada, Pak. Saya sudah senang dan lega. Alhamdulillah. Sudah ada jalan untuk melakukan. Terima kasih, Baik. Pak, atas Sama-sama Pak. masukannya. Iya. Dan insya Allah saya akan laksanakan secara Siap Pak, siap, siap. seksama. Siap. Alhamdulillah ya Pak, Ya. berjalan sesuai dengan rencana dan saya menyimak percakapan dari Bapak tadi ya sangat menarik dan berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Sebagai seorang coach, dia ini Pak Ardi sudah memunculkan sebagai dirinya yaitu kehadiran penuh di sini. Kemudian Pak Ardi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan Pak Ardi juga menjadi pendengar yang aktif dan penuh rasa. Jadi saya kira kalau di rating ini saya akan memberikan rating, kalau ratingnya 1 sampai 4 maka
rating yang pas dan yang cocok sama Pak Ardi sebagai coach yaitu nilai 4. Ya. Kalau coach Pak Firdaus kalau ratingnya ini dihitung dari angka 1 sampai 4 maka nilainya juga berada di posisi 4. Iya. Jadi terima kasih Pak dan sangat berjalan dengan baik proses coachingnya dan berjalan sesuai dengan alur Tirta pertanyaan-pertanyaannya kemudian memunculkan 3 kompetensi yang tadi. Terima kasih. Mungkin itu dari saya sebagai pemantau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup sekian dari kami, sesi coaching supervisi akademik. Kami dari CGP Angkatan 10, Tergerak, bergerak, Mari menggerakkan.